Boleh diceritakan nggak Mbak awal mula memulai usaha berjualan Wingko di Malioboro? Itu dari berjualan dari pasar ke pasar, itu kan target pembelinya itu terbatas, hanya pedagang dan mungkin orang-orang yang setiap hari datang gitu. Jadi kayak mengalami penurunan penjualan, bosen sama ketemu kita lagi setiap hari bawanya jualannya itu aja gitu. Sempet nggak laku sampai udah siang harus jemput anak-anak, tapi kita dagangannya belum habis, masih banyak malah. Akhirnya kita kemana nih? Kita harus jual kemana? Karena kan jajan pasar tuh waktu itu. Jadi harus satu hari itu juga habis, kalau enggak kita rugi. Nah, kepikiranlah itu di Malioboro. Itu di Malioboro. Oh, ternyata Malioboro itu semakin siang justru semakin ramai. Nah, apakah ada alasan khusus Mbak untuk memilih lokasi Malioboro itu? Iya, itu. Dan tempatnya juga tentunya lebih nyaman untuk dilalui kursi roda. Nah, gimana sih awal respon pasar, terutama di Malioboro ya, terhadap dagangan Mbak Sofi? Macam-macam, namanya kepala manusia itu isinya macam-macam, jadi ada yang empati, ada yang nggak suka, ada yang kasihan, ada yang support, banyak lah responnya. Tapi rata-rata alhamdulillah ketika awal ya, kesan pertama itu saya pasti laris gitu. Nah, kalau tantangan terbesar dalam berjualan di Malioboro tuh gimana sih Mbak? Apakah ada peraturan pemerintah daerah? Peraturan pemerintah daerah yang dari tahun berapa ya, sebelum pandemi itu masih sangat enak jualan di sana. Ibarat kata kita mau cari duit itu dagangan tuh dibuang udah dapat duit gitu loh. Gitu. Nah, kalau sekarang itu benar-benar mengais dari sedikit demi sedikit, apalagi berbenturan dengan peraturan. Jadi kayak merasa kita jualan kok kayak nyuri gitu loh, malahan gitu. Karena ketemu kamu nggak boleh di sini nggak boleh buat jualan dan lain sebagainya. Jadi kita harus ke bank di tempat-tempat yang istilahnya mereka izinkan. Nah, tempat-tempat yang mereka izinkan yang tetap ketemu sama wisatawan. Jadi ya benar-benar harus bisa cari celah lah. Belum lagi wisatawan yang memang kayak berkurang dibandingkan dulu gitu loh, nggak seramai dulu. Ya, bismillah kita cari cari tempat lain yang sekiranya diizinkan, yaitu di sirip-sirip gitu loh, yang agak masuk bukan di jalan utamanya. Kan yang nggak boleh, bener-bener nggak boleh itu yang di jalan utamanya itu. Nah, selama ini apakah Mbak Sofi pernah merasa sudah mendapatkan dukungan atau perhatian yang cukup dari pihak pengelola atau pemerintah? Oh, enggak sama sekali. Jadi saya tuh pengen mendapatkan dukungan, ataupun nggak diistimewakan juga, tapi kasih tahu saya harus kemana, atau saya punya tempat, dikasih tempat dengan bayar bulanan atau bagaimana. Saya pengen itu Mbak, tapi belum nemu jalannya. Saya belum tahu ini harus kemana, karena kalau setiap kali kita mencoba itu ke petugasnya atau ke sesama pedagang, itu kayak sesuatu yang ditutupi gitu loh. Entah alasannya apa, saya juga nggak tahu. Nah, bagaimana Mbak Sofi menyikapi atau menghadapi stigma dari masyarakat terhadap difabel yang berjualan di Malioboro, kayak jadi jualan kecil seperti itu? Gimana untuk menghadapi stigma masyarakat ya? Ya harus kuat-kuat untuk aku jualan kok, aku nggak minta gitu aja. Seiring berjalannya waktu dengan konten yang aku jalanin sama suami itu, jadi sedikit banyak itu bisa mengikis apa yang selama ini menjadi stigma masyarakat gitu. Nah, kalau menurut Mbak Sofi sendiri, apakah infrastruktur di Malioboro kayak lift, toilet gitu sudah cukup membantu aktivitas Mbak Sofi, apalagi sebagai pengguna kursi roda? Lift di mana nih? Malioboro banyak ya Mbak, Malioboro luas. Untuk Mall Malioboro, dari depan kita nggak bisa masuk, itu tangga semua. Lift kalau sudah sampai dalam bisa diakses, jadi kita harus lewat belakang untuk masuk. Toilet nggak ada, toilet disabilitas itu nggak ada di Malioboro. Kalau di teras ada lift, kita bisa masuk, kita bisa naik, muat, tapi toiletnya kecil. Jadi kalau mau masuk kursi rodanya pintu nggak bisa ditutup. Sementara kita kan kalau bisa ya yang namanya buang hajat dibuka dan lain sebagainya tuh kursi roda ikut masuk dong. Kalau di luar nanti repot lah gitu.
Jadi kurang besar size ukuran toilet di teras. Ada katanya di daerah parkiran sebelah Bank BI, tapi terakhir saya ke sana tidak berfungsi. Tuh, kalau untuk jalurnya dari Hotel Ina Garuda sampai 0 km itu memang apa? Lurus aja, jalannya rata, itu enak. Terus untuk kursi roda enak. Mau naik Transjogja juga masih ada sisa, alhamdulillah 1-2 armada yang bisa mengangkut kita gitu. Entah seiring berjalannya waktu akan semakin akses atau akan semakin punah, aku nggak tahu ya. Gitu. Kalau di Malioboro-nya sendiri, kalau bagi difabel yang berkursi roda jangan lama-lama, nanti kebelet pipis nggak bisa ke kamar mandi. Nah, berarti selama ini Mbak Sofi kalau lagi berjualan terus ingin ke toilet itu bagaimana? Dulu saya masih bisa ke Benteng Federburg itu loh Mbak, itu masih sebelum di apa ya direnov, itu kan masih ada sapamnya di depan, pintu gerbangnya dibuka, apa kita permisi mau numpang ke toilet, masih oke. Sekarang kan tiketing yang kayak komersil banget gitu loh, jadi saya belum pernah nyoba untuk numpang ke toilet sejak dengan tampilan yang baru ini. Jadi kalau saya ke kamar mandi di rumah, saya harus pulang gitu. Jadi kalau mau ini dari rumah, kalau bisa jangan minum banyak-banyak, udah pokoknya pas berangkat itu udah pipis gitu ya, terus nanti di sana jualannya jangan sampai larut biar nggak keburu kamar mandi, jangan minum banyak-banyak juga ketika di sana. Kalau untuk jalurnya sendiri Mbak, apakah sudah Jalur memadai? kemana? Jalur di Malioboro itu? Udah, kalau itu mah akses untuk kursi roda, stroller itu enak, udah cukup nyaman.